Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madya Triputra Ramadan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Pendidikan Olahraga. Saya akan mengerjakan tugas UTS Pendidikan Inklusi. Ya, saya akan membacakan materi saya, yaitu kontroversi pro dan kontra pendidikan inklusi. Pro kontra penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia. Pendidikan inklusi merupakan sistem layanan pendidikan luar biasa yang mengkoordinasikan agar semua ABK dilayani di sekolah umum terdekat bersama teman seusianya. Pendidikan inklusi di negara Indonesia pada umumnya dikelompokkan selaras dengan konsep pendidikan nasional, yaitu 1. Inklusi sebagai wadah pengelolaan pendidikan yang memberikan peluang yang adil kepada semua siswa untuk dapat mengakses pendidikan tanpa membedakan gender, etnik, status sosial, dan kebutuhan khusus pada semua level atau jenjang pendidikan. Yang kedua, sekolah inklusi mengimplementasikan model multi-input yang bermakna tidak ada penolakan murid untuk belajar. Berbeda dengan kondisi saat ini yang merupakan sistem seleksi siswa baru dalam persekolahan dan masih cenderung menggunakan seleksi peningkatan nilai hasil kelulusan. 3. Program kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan inklusi berbasis kepada anak. Dalam hal ini, tentu disesuaikan dengan kebutuhan ABK. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dalam kelas bersama-sama antar siswa reguler dan ABK. Sistem penilaian atau evaluasi bersifat adil, disesuaikan dengan kemampuan siswa. Bagi siswa yang sanggup mengikuti evaluasi reguler, dilakukan evaluasi sistem penilaian reguler dengan memodifikasi instrumen bila diperlukan. Tetapi bagi siswa dengan program terindividualisasikan (PPI), maka evaluasi disesuaikan dengan PPI-nya. Hasil evaluasi dikonversi dalam bentuk kuantitatif dan deskriptif yang menggambarkan pencapaian kinerja yang telah ditunjukkan siswa. Khusus untuk ABK, dengan kategori sedang dan berat, hasil evaluasi bukan sebagai indikator kenaikan jenjang pendidikan lanjut, tetapi sebagai tolak ukur peningkatan potensi kemandirian untuk kehidupan di lingkungannya. Di Indonesia masih menjadi kontroversi pro dan kontra pendidikan inklusi. Menurut Sunardi dalam akhir 2018 sebagai berikut. Pro. 1. Bukti empiris, belum banyak yang mendukung asumsi bahwa layanan pendidikan khusus yang diberikan di luar kelas reguler menunjukkan hasil yang lebih positif bagi anak. Dana penyelenggaraan sekolah khusus relatif lebih mahal daripada sekolah umum. Yang kedua, sekolah khusus mengharuskan penggunaan label berkelainan yang dapat berakibat negatif kepada anak. Yang ketiga, banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak mampu memperoleh pendidikan karena tidak tersedia sekolah khusus yang dekat. Yang keempat, anak berkebutuhan khusus harus dibiasakan tinggal dalam masyarakat bersama masyarakat yang lainnya. Nah, yang sekarang yang kontra. 1. Peraturan perundangan yang berlaku masyarakat bahwa bagi anak berkebutuhan khusus disediakan layanan pendidikan yang bersifat kontinum. Yang kedua, banyak hasil penelitian yang tetap mendukung gagasan perlunya berbagai alternatif penempatan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, banyak orang tua dan masyarakat yang menghendaki anaknya yang kebutuhan khusus berada di kelas khusus. Secara umum, sekolah reguler pun belum siap menyelenggarakan pendidikan inklusi karena keterbatasan sumber daya pendidiknya. Berdasarkan pro dan kontra terhadap sekolah inklusi, walau sudah ada sekolah inklusi, keberadaan sekolah khusus segregasi seperti SLB masih diperlukan sebagai salah satu alternatif bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang memerlukannya. Pro dan kontra tersebut juga menggambarkan betapa rumitnya permasalahan pendidikan inklusi di Indonesia. Sunardi melakukan penelitian di Kabupaten dan Kota Bandung menghasilkan hasil penelitian permasalahan pendidikan inklusi berdasarkan 5 isu, yaitu 1. Pendidikan inklusi bagi anak kebutuhan khusus belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Pemahamannya masih sebagai upaya memuaskan disable children ke sekolah reguler dalam rangka give education right, dan kemudian access education, serta against discrimination. 2. Pendidikan inklusi cenderung dipersepsi oleh masyarakat sama dengan integrasi,
sehingga masih ditemukan pendapat bahwa anak harus menyesuaikan dengan sistem sekolah. Dalam implementasinya, guru cenderung belum mampu bersikap proaktif dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua, dan menjadikan anak kebutuhan khusus sebagai bahan cemoohan. Kebijakan sekolah. 1. Meskipun telah didukung oleh visi dan misi yang jelas, menerima semua jenis anak berkebutuhan khusus, sebagian sudah memiliki guru khusus, mempunyai catatan hambatan belajar daripada masing-masing ABK, dan kebebasan guru kelas dan khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Namun cenderung belum didukung oleh koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi, atau institusi terkait. 2. Kebijakan sekolah yang masih kurang tepat, yaitu guru kelas tidak memiliki tanggung jawab pada kemajuan belajar ABK, serta keharusan orang tua ABK dalam penyediaan guru khusus. Proses pembelajaran. 1. Pelaksanaan pembelajaran belum dilakukan dalam bentuk tim teaching atau dilakukan secara terkoordinasi. 2. Guru cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan fleksibel kurikulum, pembuatan IEP, dan dalam menemukan tujuan, materi, dan metode pembelajaran. 3. Masih terjadi kesalahan praktek bahwa target kurikulum ABK sama dengan siswa lainnya, serta menganggap bahwa siswa kebutuhan khusus tidak memiliki kemampuan yang cukup menguasai materi pembelajaran. Karena keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media research dan lingkungan keberagaman sesuai kebutuhan anak. Kondisi guru belum didukung dengan kualitas guru yang memadai. Guru kelas masih dipandang non-sensitive and proactive yet to the special need children. 2. Keberadaan guru khusus masih dinilai sebelum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi ABK. Yang kelima, sistem dukungan belum didukung oleh sistem dukungan yang memadai. Peran orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, perguruan tinggi LPTK PLB, dan pemerintah masih dinilai minimal. Sementara itu fasilitas sekolah juga masih terbatas. 2. Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi belum terbina dengan baik. Dampaknya orang tua sering bersikap kurang peduli dan realistik terhadap anaknya. Beberapa kecenderungan yang terjadi di lapangan menurut Ahyar, diantaranya 1. Masih ada sekolah yang secara formal belum berpredikat sebagai sekolah inklusi. Bahkan sampai sekarang belum tersentuh proyek sosialisasi pelatihan di bidang pendidikan inklusi. Kedua, para guru belum memahami dan terampil melakukan proses pembelajaran di kelas inklusi yang terdapat ABK. Yang ketiga, para guru masih merasa sulit menyelaraskan antara standar layanan persekolahan reguler yang selama ini berjalan dan variasi kebutuhan belajar ABK. Yang keempat, para guru awalnya sempat khawatir akan menurunkan citra sekolah. Yang kelima, para siswa normal belum sepenuhnya menerima ABK sebagai teman belajar di kelasnya. Yang keenam, adanya protes terhadap kenaikan ABK, sementara ada anak normal yang tidak naik kelas. Yang ketujuh, tidak ada guru khusus, tapi ini justru tantangan untuk menemukan metode belajar baru, yaitu kreatif, melalui kebersamaan saling diskusi, saling berbagi. Yang kedelapan, perubahan dan proses adaptasi pembelajaran dilakukan terus-menerus melalui kerjasama, saling memotivasi, saling membantu, saling mendukung, komunikasi, dan belajar pengalaman. Yang kesembilan, mengembangkan kerjasama antara guru dan meningkatkan jalinan komunikasi dengan orang tua. Yang kesepuluh, sekalipun diakui menambah beban tambahan, namun diterima sebagai tantangan. Yang kesebelas, sekolah belum mampu menyediakan program yang tepat bagi ABK dengan kondisi kecerdasan di bawah rata-rata tunagrahita. Yang ke-12, belum ada sistem evaluasi hasil belajar baik formatif ataupun sumatif yang tepat sesuai kebutuhan ABK karena kurangnya sarana dan sumber belajar aksesibilitas untuk mengkoordinasi kebutuhan mobilitas dan belajar ABK. Yang ke-13, belum seluruh warga sekolah memiliki kepahaman pendidikan inklusi dan layanan ABK. Yang ke-14, masih adanya anggapan keberadaan ABK yang mempengaruhi ketuntasan hasil belajar akhir tahun. Yang ke-15, ABK dipindahkan di SLB menjelang ujian. Yang ke-16, layanan inklusi masih belum menyatu dalam sistem dan iklim sekolah sehingga ada dua label siswa ABK dan reguler. Ke-17, belum semua pengambil kebijakan termasuk bidan pendidikan memahami tentang sistem inklusi. Ke-18, yaitu yang terakhir, secara pengelolaan pelaksanaan pendidikan inklusi kurang dipersiapkan dengan komprehensif, belum optimalnya penyediaan bahan ajar sesuai kebutuhan ABK. Ya, meskipun berkembangnya pendidikan inklusi di Indonesia saat ini berkembang cukup pesat,
Tetapi dalam tataran implementasinya, masih banyak permasalahan yang harus dicari solusinya. Mengatasi permasalahan dan kendala pada pelaksanaannya tentu diperlukan komitmen tinggi dan kerja keras melalui kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat. Upaya mengatasi permasalahan pendidikan inklusi dapat memberikan layanan optimal bagi anak berkebutuhan khusus yang mengikuti pendidikan di sekolah inklusif, memudahkan implementasinya pendidikan inklusi dalam upaya dan proses menuju pendidikan inklusi itu sendiri, yaitu dengan sejalan filosofi dan konsep yang mendasarinya. Ya, cukup sekian, itulah pelajaran tentang kontroversi pro dan kontra pelajaran pendidikan inklusi. Saya Madya Triputra Ramadan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.